Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Kemudian kita juga sudah belajar tentang berkecambahan dan faktor-faktor dan macam-macam pertumbuhan ya, ada primer dan sekunder. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, ini materi kita pada video kali ini. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ada dua macam. Ada faktor internal atau faktor yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, dan faktor eksternal atau lingkungan. Nah, faktor internal diantaranya ada gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal ada nutrisi, cahaya, suhu, kelembaban, aerasi atau kandungan oksigen dalam tanah, dan juga air. Nah, kita bahas mengenai faktor internalnya dulu. Yang pertama adalah gen. Kalian pasti pernah mendengar kata-kata gen kan? Nah, gen itu adalah pembawa sifat pada makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup itu pasti memiliki DNA atau gen, kecuali virus ya, ada RNA. Ada juga yang hanya RNA. Nah, fungsi gen sendiri adalah membawa sifat keturunan. Berarti, sifat-sifat yang ada pada tumbuhan juga itu pasti merupakan sifat turunan dari induknya. Nah, di mana sih gen itu adanya? Gen ada di dalam sel, di dalam inti sel atau nukleus, dan tersusun dalam kromosom. Kemudian, faktor yang kedua adalah hormon pertumbuhan atau fitohormon. Ada beberapa fitohormon yang terdapat pada tumbuhan, diantaranya ada auksin, giberelin, sitokinin, ada asam absisat, etilen, kalin, dan asam traumalin. Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini gambaran dari hormon pertumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini ada di atas ya, di atas dan di bawah, di ujung-ujung ada auksin dan juga giberelin. Kemudian ada yang mengkontrol pembelahan sel, yaitu sitokinesis dan asam absisat. Kemudian ada penutupan stomata juga oleh asam absisat. Ada pembentukan dari ada etilen ya dan auksin. Kemudian ada juga pembentukan buah, pemetaan buah oleh etilen juga. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hormon auksin. Auksin itu dari bahasa Yunani yang artinya meningkatkan. Apa sih yang ditingkatkan? Nah, yang ditingkatkan tentu saja adalah pertumbuhan tumbuhan. Jadi auksin ini fungsinya untuk memicu pertumbuhan di atas atau di pucuk-pucuk ya, di meristem apikal. Nah, banyak terdapat di ujung-ujung koleoptil atau ujung-ujung tunas. Dia itu diketahui sebagai senyawa asam indol asetat atau indol acetic acid. Kerjanya itu akan lebih efektif bila tanpa cahaya. Nah, dia bekerja dengan mempengaruhi atau mempercepat proses pembelahan sel-sel meristem di ujung-ujung tunas, batang, dan akar. Di sini sudah ada gambaran dari kerja auksin. Bisa kalian lihat ya di layar. Ini ada cahaya matahari. Nah, mungkin kalian waktu SD atau SMP pernah belajar ya tentang fototropisme, di mana tumbuhan itu akan tumbuh mendekati ke arah cahaya matahari. Nah, sebenarnya itu ada hubungannya juga dengan kerja hormon auksin ini. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar ini, ketika cahaya mataharinya di tengah, maka hormon auksinnya itu kan dihambat oleh cahaya matahari ya. Kemudian ketika cahaya mataharinya bergeser ke sebelah kiri, kalian ya, sebelah kanan ibu ya, ke sebelah kanan, maka si hormon auksinnya tersebut akan tertumpuk di bagian yang lebih sedikit terkena cahaya matahari, karena tadi hormon auksin itu dihambat oleh cahaya matahari. Maka bagian yang lebih sedikit terkena cahaya matahari akan tumbuh memanjang lebih cepat atau elongasi lebih cepat daripada bagian yang terkena sinar matahari. Akhirnya bagian yang ini itu akan lebih panjang dan bengkok ke arah
bagian yang selnya lebih lambat tumbuhnya. Itulah proses sehingga tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya yang kedua ada giberellin. Giberellin itu dia bisa untuk Parthenocarpe ya, dia biasanya disatukan dengan auksin menghasilkan buah tanpa biji, misalnya ada semangka tanpa biji ya kan. Nah, itu namanya Parthenocarpe. Kemudian giberellin juga berfungsi untuk mempercepat penuaan daun pada sayuran dan buah. Contohnya pada jeruk, dia juga memicu pertumbuhan padang rumput untuk ternak, dia menyebabkan gerombol buah anggur lebih panjang, dia bisa menyebabkan anggur tahan cendawan, kemudian mendorong produksi benih. Oleh pembuat bir juga biasanya digunakan untuk mempercepat proses pembuatan malt, merenyahkan tangkai daun seledri, dan meningkatkan tanaman tebu dan produksi gulanya. Jadi di sini giberellin itu fungsinya sama ya, untuk mempercepat pertumbuhan tumbuhan. Dia juga berperan dalam proses perkecambahan seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada hormon sitokinin. Sitokinin itu paling banyak terdapat di sekitar biji muda, buah muda, dan tunas daun, serta ujung akar. Sitokinin juga digunakan untuk pertumbuhan pada kultur jaringan. Nah, sitokinin itu karena namanya juga sitokinin, maka fungsinya untuk memicu sitokinesis atau pembelahan sel. Dia juga memicu pembesaran sel-sel keping biji dan sel daun dikotil, juga memacu perkembangan kloroplas dan sintesis klorofil. Selanjutnya ada asam absisat. Nah, kalian coba perhatikan gambar yang sebelah kanan ya, itu adalah salah satu gambar tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada saat kemarau. Nah, kenapa sih tumbuhan harus menggugurkan daunnya pada saat kemarau? Yaitu ada hubungannya juga dengan fungsi hormon asam absisat ini. Nah, dia fungsinya untuk dormansi biji, kemudian dia bisa menahan cekaman kekeringan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi menggugurkan daunnya sehingga tumbuhan bisa lebih tahan terhadap kemarau karena si airnya tidak menguap lewat daun ya. Kemudian asam absisat juga menginduksi dormansi pada biji ketika mekanisme kerjanya terblokir dengan mutasi yang menyebabkan faktor transkripsi yang mengatur asam absisat menyebabkan perkecambahan sebelum waktunya. Itu kalau ada mutasi ya. Selanjutnya ada hormon gas etilen. Etilen ini bentuknya gas ya. Kalau kita cari di pasaran itu dinamakan juga karbit ya. Biasanya kalau ada buah-buahan mau cepat matang itu pakai gas etilen. Nah, etilen itu dihasilkan oleh buah, terutama yang sudah masak. Etilen bisa disintesis oleh tumbuhan dan menyebabkan proses pemasakan yang lebih cepat. Selain memacu pematangan, rupanya etilen juga bisa memacu perkecambahan biji, bisa menebalkan batang, mendorong gugurnya daun, dan menghambat pemanjangan batang kecambah. Nah, etilen juga bisa menunda pembungaan, menurunkan dominasi apikal dan inisiasi akar, dan menghambat pemanjangan batang kecambah. Nah, etilen atau karbit yang disintetik namanya etefon, yaitu asam 2-kloroetifosfonat. Nah, digunakan oleh para pedagang untuk mempercepat pemasakan buah. Biasanya, misalnya ini ya, ada buah pisang itu diberi gas etilen, lama-kelamaan dia bisa lebih cepat matang daripada yang disimpan di yang sudah dipetik ataupun yang belum dipetik ya. Selanjutnya ada hormon kalin. Nah, kalin itu adalah hormon yang bisa merangsang pembentukan organ tubuh. Berdasarkan organ tubuh yang dibentuknya, kalin itu terdiri dari ada kaukalin yang merangsang pembentukan batang, ada rizokalin yang merangsang pembentukan akar, ada filokalin yang merangsang pembentukan daun, dan antokalin yang merangsang pembentukan bunga. Nah, ternyata diketahui bahwa rizokalin itu identik dengan vitamin B1 atau tiamin. Jadi kalau kalian punya pohon ya yang kurang pertumbuhan akarnya, itu kalian bisa menggunakan vitamin B karena identik dengan rizokalin. Selanjutnya ada asam traumalin. Nah, dari namanya saja asam traumalin berarti dia digunakan dalam kondisi trauma atau luka ya. Nah, asam traumalin itu dia dihasilkan oleh batang atau akar tumbuhan yang mengalami luka. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk memperbaiki bagian yang luka yang disebut restitusi atau regenerasi. Nah, peristiwa ini terjadi dengan bantuan hormon luka atau kambium luka yang disebut asam traumalin tadi. Luka-luka tersebut dapat tertutup kembali dengan membentuk jaringan.
kalus, dan jaringan yang rusak dapat diganti dengan yang baru. Bahkan dari luka pada bagian tertentu dari tubuh tumbuhan dapat tumbuh tunas yang baru. Nah, misalnya seperti ini ya, dia itu luka, lalu kemudian muncul tunas-tunas yang baru sehingga lebih tebal. Selanjutnya ada yang tadi faktor internal, ada gen dan hormon. Selanjutnya faktor luar atau eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan merupakan faktor yang berasal dari luar, namanya X luar ya, luar tumbuhan. Faktor eksternal tersebut ada nutrisi atau makanan ya untuk tumbuhan, ada cahaya, suhu, kelembaban, dan juga aerasi. Nah, ini beberapa nutrien yang makronutrien ya. Makronutrien itu adalah nutrisi yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah banyak. Nah, di sini ada karbon, ada fungsi utamanya, dia penyusun bahan organik, karbohidrat, lemak, protein, dan sebagainya. Kalau kekurangan karbon, maka tumbuhan itu akan terhambat metabolismenya, pertumbuhannya, dan akhirnya mati. Kemudian ada hidrogen, kalian bisa baca sendiri ya fungsi utama dan gejala kekurangannya. Pada umumnya, kalau ada tumbuhan yang memiliki kekurangan pada nutrien ini, mereka akan tidak normal pertumbuhannya, bisa misalnya kekurangan fosfor, dia berwarna hijau tua daunnya, bercak kemerahan, dan ada bagian yang mati. Kemudian kekurangan kalium, dia bisa bercak-bercak kuning, perubahan karbohidratnya terhambat, ada juga yang kekurangan nitrogen, sama bercak kuning juga, kemudian sulfur dan kalsium. Itu adalah nutrien yang makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Selain yang makro, ada juga yang mikronutrien yang dibutuhkan hanya sedikit saja oleh tumbuhan, tetapi tetap penting ya. Contohnya adalah boron, mangan, molybdenum, zinc atau seng, kemudian ada tembaga dan klorin. Nah, sama, walaupun ini mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi tetap tumbuhan memerlukannya, dan jika kekurangan maka dia bisa mati. Contohnya kalau kekurangan boron, maka akan terjadi klorosis ya, dari batang bawah ke ujung daun, daunnya pucat dan mati. Klorosis itu ya kekurangan klorofil ya. Kemudian kalau kekurangan mangan, ujung batangnya bisa mengering dan rusak, dan lain-lain ya, kalian bisa baca sendiri ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada cahaya. Cahaya juga faktor penting ya untuk pertumbuhan tumbuhan, karena yang pertama dia diperlukan untuk fotosintesis. Tentu kita tahu ya kalau klorofil itu akan aktif kalau ada cahaya ya. Kemudian menghambat auksin, dan ada yang disebut fotoperiodisme. Atau fotoperiodisme ini adalah kontrol cahaya terhadap perbungaan. Jadi lamanya penyinaran itu dapat direspon oleh tumbuhan dengan berbeda-beda. Kita mengenal ada tumbuhan tumbuhan hari pendek, short day plant ya, ada tumbuhan hari panjang, long day plant, ada juga tumbuhan yang hari netral. Nah, di sini ada bagannya ya. Di sini yang A itu tumbuhan hari pendek. Artinya waktu gelapnya harus panjang, barulah dia berbunga. Misalnya nih, yang A yang paling kiri itu waktu panjangnya waktu siangnya lebih panjang daripada yang gelap. Nah, akhirnya dia tidak berbunga karena dia kan tumbuhan hari pendek, harusnya waktu gelapnya lebih banyak daripada waktu terang. Nah, yang ini waktu gelapnya sudah banyak, akhirnya dia berbunga. Yang tengah, yang paling kanan, dia itu sebenarnya banyak waktu terangnya, tapi terpotong oleh cahaya. Artinya kan berarti si waktu gelapnya itu terpotong, sehingga dia tidak berbunga. Nah, kebalikannya tumbuhan hari panjang. Kalau tumbuhan hari panjang, long day term, mereka itu justru akan berbunga kalau siangnya itu, terangnya itu lebih panjang daripada gelap, lebih lama waktunya. Misalnya nih, yang paling kiri itu tentu ya, karena dia lebih panjang waktu siangnya, maka dia berbunga. Yang tengah itu lebih pendek dari yang siangnya daripada malamnya, maka dia tidak berbunga. Nah, yang ini dia ada tambahan waktu gelapnya jadi berkurang ya, sehingga dia bisa tetap berbunga ya, walaupun terangnya sedikit, karena waktu gelapnya itu ada terpotong oleh terang gitu.
yaitu cahaya ya. Selanjutnya adalah suhu. Suhu itu tentu memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, suhu itu kenapa berpengaruh? Karena dia bisa mempengaruhi kerja enzim. Nah, enzim itu apa sih? Enzim adalah senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi kimia dalam sel. Jadi enzim itu bisa mempercepat reaksi dalam tumbuhan ya, dalam tubuh. Kemudian enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia enzimnya tidak akan maksimal. Kemudian suhu juga berperan terhadap transpirasi atau penguapan air pada tumbuhan. Jika transpirasinya meningkat, ya tumbuhannya pasti kekurangan air dong. Kemudian akan mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Selanjutnya ada kelembaban. Kelembaban itu pasti hubungannya dengan banyaknya air di udara ya. Dia itu tentu saja berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembabannya rendah, laju transpirasinya atau penguapannya meningkat, ya tumbuhan juga akan kekurangan air. Ini ya contohnya, ya tumbuhan itu kan menyerap air dari tanah, kemudian airnya akan menguap lewat daun gitu. Jadi kalau si udaranya kurang lembab, airnya terus-menerus keluar menguap, akhirnya kekurangan air dan bisa mati tumbuhannya. Selanjutnya ada aerasi atau kandungan oksigen dalam tanah. Nah, perlu kalian ingat bahwa tumbuhan itu walaupun bisa berfotosintesis, tetap mereka juga butuh oksigen untuk respirasi gitu atau pernapasan. Tumbuhan juga bernapas ya selain berfotosintesis. Nah, kandungan oksigen di dalam tanah itu digunakan untuk aerasi akar. Jika kandungan oksigennya cukup, maka aerasinya atau oksigennya baik dan bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar dan juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi. Kalau kekurangan oksigen ya pasti gimana? Sama aja kayak kita ya, kalau kekurangan oksigen ya tidak bisa berrespirasi, akhirnya pasti terganggu fungsi alat tubuhnya. Nah, itu dia yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi lebih lanjutnya, kalian bisa baca di modul yang sudah Ibu kirimkan di LMS ya. Sumbernya juga sama dari Kementerian Pendidikan ya. Nah, demikian materi lanjutan bab pertumbuhan dan perkembangan yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang belum paham, mau ditanyakan, silahkan tanyakan saja. Manfaatkan ketika kita bertemu lewat Zoom ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau Ibu ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.